Ya, baik teman-teman semua, seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan ini, untuk kelancaran penerimaan materi, dan semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat, dijauhkan dari gangguan apapun, kemudian kita dan keluarga selalu berkah ya, sejahtera, dan selalu sukses. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita masuk ke dalam materi pada hari ini, ya, pertemuan kelima, ya. Di slide-nya di sini pertemuan keempat. Cuma karena kemarin kita membahas tentang bisnis model kanvas. Nah, sekarang kita masuk ke mengkaji kebutuhan bisnis. Nah, nanti ada dua bagian, ya. Nah, bagian pertama mengkaji kebutuhan bisnis, ini agendanya. Ini penting materi ini karena nanti Anda juga harus mengetahui beberapa diagram, ya, yang banyak digunakan, kemudian juga perihal tentang prinsip dari teknologi informasi. Oke, baik. Berikut adalah agenda kita hari ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi tren teknologi, kemudian sebentar, mendefinisikan prinsip peranan teknologi, kemudian memetakan value chain, ya, apa itu value chain, kemudian mendefinisikan objektif perusahaan dan memetakan masalah perusahaan. Ya. Nah, kemudian kita bicara sekarang tentang tren. Nah, sebelumnya di materi yang lalu kita sudah membahas perihal tentang mengidentifikasi kebutuhan bisnis. Kita harus tahu dulu perihal tentang visi dan misi perusahaan. Kemudian kita juga harus tahu produk apa yang kita sebentar ya. Oke, jadi kalau saya sampaikan sebentar itu saya nggak tahu, mungkin saya salah setting, bukan salah setting ya, karena ini kan videonya reuse, Google Meet-nya reuse, jadi dipakai terus-terusan linknya sama, ya. Um, Cuman karena satu dan lain hal, saya nggak tahu kenapa, jadi mahasiswa yang masuk dari akun Budi Luhur maupun yang tidak, itu selalu minta admit, jadi saya selalu ting tung gitu, jadi saya admit dulu gitu ya. Jadi mohon maaf, walaupun sih sejujurnya itu sedikit mendistraksi saya gitu. Ya udah nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Oke, jadi yang sebelumnya tadi saya ulangi, kita mengetahui tentang itu dia kan, ada yang masuk. Ini saya sudah sampaikan juga ya, maksudnya eh ya tolong pakai akun Budi Luhur ya. Nah, nanti saya coba bikin lagi deh linknya, tapi tolong tolong gunakan akun Budi Luhur ya, supaya Anda pada saat masuk Anda tidak usah minta izin gitu ya, karena pada saat Anda minta izin di saya tuh ting tung, nah itu jadi mendistraksi saya, mengganggu saya gitu ya. Jadi pada saat mau fokus ke materi tiba-tiba masuk, mau fokus materi nah, tiba masuk, nah itu yang bikin saya kurang nyaman sejujurnya ya. Oke, lanjut ya. Oke, tadi ya kita mengetahui tentang visi dan misi perusahaan, kemudian tentang produk yang perusahaan jual, baik barang maupun jasa, kemudian material, ya material yang perusahaan gunakan untuk memproduksi yang sebagai bahan baku untuk produksi barang dan jasa, terus juga perusahaan harus mengetahui siapa customer segmen mereka, profil pelanggan mereka, kemudian mereka juga harus mengetahui siapa pemasok mereka, siapa kompetitor mereka, dan lain sebagainya. Ya, nah sekarang kita masuk ke dalam mengkaji kebutuhan bisnis ya. Nah, yang pertama adalah perihal tentang tren. Nah, tentunya pada saat kita apa ya
membuat sebuah teknologi informasi di dalam perusahaan untuk menunjang bisnis kita, ya, atau bahkan bukan hanya sekedar support, bukan hanya sekedar menunjang, tapi malah menjadi bagian utama dari bisnis kita sendiri, yaitu dengan penggunaan teknologi. Nah, sebelumnya saya tanya dulu nih, um, kalau menurut Anda, ya, tren teknologi saat ini untuk transaksi, ya, ini seperti apa sih? Pakai apa gitu ya? Menggunakan apa, pakai apa? Tren yang saat ini sedang terjadi untuk transaksi bisnis? Aplikasi Pak, m-banking. M-banking. Ya, M-banking, 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 M-banking sebetulnya sudah lewat masanya ya, walaupun secara transaksi sih masih digunakan ya. Lebih spesifik, coba. Bagus. Yang lain, lebih spesifik. E-payment. Betul, e-payment ya, maksudnya seperti itu. Jadi segala macam saat ini tuh kondisinya adalah pembayaran cashless menggunakan tadi e-payment masih macam-macam ya. Ada Dana, ada OVO ya, dan belum lagi perihal tentang uh, raksasa unicorn besar, dia juga sudah menciptakan e-payment ya. Uh, apa perihal tentang juga GoPay ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Tokopedia Pay ada gak? Ya. Nah, terus apa lagi? Nah, hal itu jadi cashless ya, termasuk juga pada saat e-money ya dengan menggunakan RFID. Dulu mungkin belum pernah terfikirkan akan ada tren yang seperti ini pada saat pembayaran ya, tapi memang kalau saya sebenarnya rada sedikit repot kalau pembayaran itu bawa uang tunai ya, karena terkait juga dengan harus uang pas ya, eh, bingung nanti kalau kembaliannya, kalau transaksi. Jadi lebih enak kalau saya sih berpikir ya tadi yang kata si Maulana, menggunakan transfer ya, mobile banking. Jadi kalau misalnya transaksi akan lebih enak, ataupun ditanya dia ada mode yang lain atau enggak, terima GoPay atau enggak, terima OVO atau enggak, terima lain sebagainya, karena apa ya tadi ya, lebih lebih mudah, kemudian juga lebih bisa dibilang lebih simpel aja ya, lebih simpel. Oke. Nah, terus juga nah tadi ada yang masuk, tadi saya sempat terdistract lagi. Dan juga apa? Misalnya pada saat kita mau pembayaran, nah saya sih juga tidak mengerti ya, di Indonesia di sini perihal tentang uang nih, kita masih bahas tentang uang ya. Em, Apa ya? Kadang-kadang kita bayar dengan uang yang menurut kita bagus lah ya, entah 50.000, entah 100.000 gitu ya, atau bahkan 20.000 lah. Nah, terus kembaliannya itu ya mohon maaf, uangnya tuh lecek lecek sekali gitu ya, belum lagi katakanlah rusak dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itu yang apa, jadi kok transaksi kok begini. Nah, memang saya sih tidak tahu tentang budaya negara lain yang seperti seperti apa ya perihal tentang untuk menjaga uang ya. Oke, tapi yang saya tahu ada beberapa kebijakan negara tuh bahwa kayak uang ya, uang kertas ya khususnya. Nah, itu nggak boleh tuh kayak bangsanya dilipat gitu ya. Terus ya sedangkan di kita kan bukan hanya sekedar dilipat, jadi uangnya itu udah lecek gitu ya. Walaupun uang keluaran baru gitu ya, tapi tetap aja tuh ada pada saat yang nggak tahu sudah berapa tangan yang ada di situ, nah jadi lecek dan sebagainya ya. Oke, nah itu yang bikin kadang-kadang pada saat transaksi bikin tidak nyaman selain kembalian tadi. Betul, jawabannya e-payment ya. Itu untuk kemudahan. Jadi pembayaran segala macam lebih enak, dan bahkan pada saat mereka melakukan uh, campaign promosi untuk penggunaannya, ya mereka banyak sekali potongan-potongan. Walaupun berbatas, tapi potongannya itu lumayan kan? Ya, katakanlah transaksi beli di resto, di McD ya. Contoh, oh dengan menggunakan apa ya, OVO atau apa ya, itu dengan ada diskon atau cashback
gitu. Nah, itu menjadi pelanggan jadi mau terus bertransaksi. Ya, betul e-payment. Yang lain apalagi transaksi saat ini? Ada lagi yang lain yang punya ide? Trennya apa? E-commerce masih ya. Oke. Terus perihal tentang ya e-bisnis yang lain juga masih ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, eh pada saat kita bicara tren, pendekatan konvensional atau pendekatan klasik dalam mengidentifikasi kebutuhan SI, kita yang paling tadi ya pendekatan paling umum, pendekatan paling konvensional, paling klasik untuk mengetahui kebutuhan SI di dalam sebuah perusahaan adalah si developer itu menanyakan langsung kepada stakeholders utama atau si pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan terhadap sistem informasi tersebut. Kita tanyain tuh, apa yang mereka inginkan, ada fitur apa yang ada di sana. Kemudian untuk memastikan harapan atau ekspektasi dari yang berkepentingan. Jadi apa yang mereka harapkan terhadap sistem yang baru ini. Nah, kemudian juga yang perlu disadari bahwa teknologi tumbuh dengan cepat. Perlu mempelajari tren kecenderungan pengembangan teknologi di masa mendatang ya, perihal tentang IoT ya, kemudian ya Internet of Things ya. Jadi akan arahnya ke sana ya, robotika dan lain sebagainya ya. Oke, what is trend ya? Tren adalah arah ya. Arah di sini dalam arti bahwa uh, ada sesuatu yang timbul yang umum dan mengikuti kecenderungan atau gaya tersebut. Nah, tren industri berdampak besar pada orang, budaya, pasar, dan keuntungan perusahaan. Dan tadi ya, bisa saja ada yang menjadi inisiator, orang yang menginisiasi, orang yang pertama kali, yang kreator, dia kreator berarti dia punya inovasi, kemudian dia juga kreatif, dia bikin sesuatu yang baru. Nah, kemudian pada saat itu katakanlah laku di pasaran, nah selanjutnya banyak tuh yang melakukan following, mengikuti ya, mengikuti. Nah, akhirnya menjadi tren gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya tren industri penting untuk kesuksesan dan signifikasi perusahaan, meramalkan masa depan, berdampak pada saat ini dan masa yang akan datang. Nah, kemudian berikut adalah transformasi bisnis. Ya. Nah, seringkali tren tidak diketahui keberadaannya oleh stakeholders. Nah, bila telah diketahui, biasanya terjadi perubahan kebutuhan. Misal, nah ini contoh ya, tersedia software open source yang gratis dibandingkan yang berbayar. Nah, lihat saja di kondisi saat ini bahwa software-software yang bagus-bagus ya itu free ya, walaupun sih mungkin kita ketahui ya bahwa ada istilah yang namanya there is no freelance, tidak ada makan siang gratis. Pasti ada sesuatu di balik itu yang kita nggak tahu ya. Misalnya contoh katakanlah, akun Google ya, kita banyak memanfaatkan aplikasi-aplikasi di Google ya. Nah, tapi tentunya pada saat untuk melakukan registrasi di Google ya kita harus menyampaikan data kita, kita harus menyampaikan handphone kita harus menyampaikan pekerjaan kita dan lain sebagainya. Ya, nah pasti datanya tersebut nanti akan diolah lebih lanjut. Nah, termasuk hal-hal yang lain. Pasti ada sesuatu yang ada manfaat yang akan diperoleh oleh perusahaan tersebut ya. Oke, nah tadi tersedianya software open source yang gratis dibandingkan yang berbayar. Nah, saat ini juga dia banyak ya software open source yang bagus-bagus tadi yang sudah saya sampaikan, baik software untuk edit video, software untuk pemrograman ya, database dan lain sebagainya. Nah, jadi bahkan waktu itu sempat ada kampanye Indonesian Goes Open Source. Nah, ya. Oke, berikutnya adalah adanya model outsourcing IT.
Nah, sebelum kita bicara outsourcing IT, kita bicara perihal tentang outsource dulu, outsourcing ya. Nah, outsource itu adalah menyerahkan kewajiban kita ke pihak lain atau ke pihak ketiga dengan adanya timbal balik kompensasi biaya. Ya, jadi ada pekerjaan yang seharusnya itu tanggung jawab kita, tapi kita serahkan ke pihak lain, ke pihak ketiga. Nah, tentunya ada timbal balik, kita harus bayar, begitu. Ya, nah, contohnya misalnya apa? Ya, eh, mobil nih, mobil atau motor ya, kotor. Kemudian ya kalau kalau kamu punya waktu, kemudian punya alat yang proper, air yang bisa steamnya kenceng, kemudian punya sabun, sampo, kemudian alat untuk mencuci yang tadi yang proper ya, ya itu silakan ya. Atau ya kalau mau apa adanya silakan. Dibandingkan dengan Anda bayar tuh steam motor ya. Harga cuci motor sekarang berapa sih? 15.000, 20.000? Berapa sih? Halo? 15 Pak, 15. 15. Oke. Nah, dibandingkan tadi 15.000, anggap setengah jam ya. Nah, Anda bisa duduk manis tuh. Ya, itu tanggung jawab Anda, tapi tadi Anda menyerahkan kepada pihak orang lain. Nah, Anda bisa mengerjakan yang lain gitu. Ya, misalnya, oh, lagi ini motor harus bersih. Sekarang saya mau pakai kemana? Tapi saya juga lagi ada kuliah nih. Ya, misalnya contoh sekarang nih lagi dengerin dengerin materi ya sambil nyuci motor. Motor dikasih ke bawa ke tempat steamnya itu. Nah, Anda dengerin materi ini di tempat steam. Nah, itu kan berarti ada pekerjaan yang Anda pegang, kemudian ada tanggung jawab Anda yang Anda serahkan ke pihak ketiga. Nah, dengan ada pembayaran uang 15.000 tadi buat nyuci motor. Nah, mobil juga sama gitu ya. Nah, ataupun yang lain, misalnya Anda orang tua ulang tahun, Anda mau kasih kue ya. Nah, kalau Anda bisa untuk bikin kue yang enak, Anda punya peralatan, Anda punya material atau bahan baku, Anda bisa olah ya silakan. Nah, dibandingkan Anda tadi punya uang 200 sampai 300 ribu udah dapat kue yang sudah enak, itu enak sekali gitu ya. Nah, itu juga outsource ya. Nah, kalau di tempat lain ya juga sama kayak misalnya di kampus untuk parkir. Nah, kalau Anda tahu itu sebetulnya bukan orang budi luhur. Budi luhur itu outsource ke perusahaan palang parkir kalau nggak salah ya. Nah, jadi orang-orangnya itu bukan orang-orang yang digaji oleh budi luhur langsung ya. Nah, jadi ada pembagian sebentar. Bentar dulu sebentar ya, ada yang masuk. Di mana sih? Lanjut ya. Ada yang dibayar untuk seperti itu ya. Nah, dulu juga sempat walaupun sih terakhir kita tidak bicara 2020 ya, karena 2020 kita anggap itu masalah ya pandemi kan dan sampai saat ini ya. Nah, waktu itu pernah 2000 berapa belas gitu ya, 17 atau berapa gitu. Kalau Anda tahu di toilet budi luhur, nah itu ada yang jagain tuh. Ada yang jagain, kemudian dia yang bersih-bersih dan lain sebagainya. Nah, itu bukan orang budi luhur, tapi outsource yang kita bayar. Ya, termasuk tadi palang parkir. Ya, nah di tempat lain juga sama. Ya, pada saat saya kuliah di UI, tadi ya catering. Nah, itu juga outsource. Jadi kuliahnya kuliah malam, kemudian kita masuk jam setengah tujuh. Nah, biasanya saya jam setengah enam sudah sampai. Nah, itu makan dulu, baru sholat, baru kuliah. Nah, itu makanannya adalah catering. Ya, tadi outsource juga. Satpamnya juga outsource juga, dan sebagainya. Dalam arti apa? Mereka memikirkan yang core bisnisnya. Mereka memikirkan core bisnis. Nah, yang lain bisa untuk di outsource gitu ya. Nah, tadi saya ulang ya, outsource adalah kewajiban kita yang kita alihkan kepada pihak lain, kepada pihak ketiga ya, nanti akan ada timbal balik kompensasi biaya yang kita bayar. Nah, itu ya bahasanya terserah, yang penting pada prinsipnya adalah itu ya, memindahkan kewajiban kita kepada orang lain ya. Nah, kemudian di dalam IT itu juga ada model outsourcing
ya, dengan segala macam, apakah itu sumber daya manusianya kah, apakah itu sumber daya manusia dalam arti bisa programmer, bisa sistem analis, bisa software-nya, bisa hardware-nya, ya. Kalau dari sisi brandware, tadi yang saya bilang dari sisi orang, ada programmer atau analis, nah bisa aja dia itu dibayar per project, ya. Jadi bukannya karyawan perusahaan yang dia digaji, tidak. Jadi pada saat dia ada kebutuhan, kemudian untuk membuat software custom, nah dia untuk berkonsultasi ya dengan konsultan IT, kemudian mereka bayar tuh programmer, bayar sistem analis dan lain sebagainya. Nah, kemudian perihal software tadi kan brandware ya, orang-orangnya ya, ya. Nah, softwarenya pun juga sama ya, softwarenya adalah pilihannya ada bisa di build 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 bikin sendiri. Nah, pada saat bikin sendiri, kalau dia punya sumber daya, gunakan sumber daya dia. Tapi kalau dia tidak punya sumber daya, tadi ya sumber daya manusia seperti programmer, analis dan sebagainya, nah dia bisa outsource tenaga programmer sama analis tadi, ya. Nah, itu softwarenya di build. Ada build yang in-house, ada yang outsource. Kalau in-house, dia pakai tenaga dia. Kayak misalnya di Budi Luhur, nah Budi Luhur itu softwarenya itu bisa dibilang hampir seluruhnya itu adalah buatan internal. Jadi kita punya divisi IT yang membuat software tersebut, sistem informasi tersebut, ya. Nah, kalau di tempat lain ya bisa jadi dia bisa bikin yang sama, atau kalau dia tidak punya tenaga manusianya, sumber daya manusia, dia bisa outsource uh, pakai tenaga luar. Nah, tapi yang dibayar per project untuk sebuah softwarenya itu. Nah, kemudian tadi ada build, ada juga yang softwarenya itu di buy. Nah, buy itu apa artinya? Buy itu beli putus, ya, beli putus. Nah, software-software yang sudah generik, yang sudah matang di pasar sana. Misalnya ada software kepegawaian, sistem informasi kepegawaian. Nah, itu ada tuh mulai dia dari rekrutmen, ya, kemudian ada proses pemosisian, ada mutasi, rotasi, demosi, promosi dan lain sebagainya, sampai ujung-ujungnya tadi selain administrasi kepegawaian dan ujung-ujungnya adalah pensiun dan juga PHK. Nah, itu sudah ada softwarenya. Ada juga software penggajian yang dia perihal tadi untuk gaji-gaji dan sebagainya. Terus apalagi software perihal tentang untuk mesin presensi dengan menggunakan biometrik, ya, bisa pakai menggunakan finger scan atau menggunakan face recognition dan lain sebagainya. Nah, itu perangkatnya beli dan softwarenya beli, ya. Nah, tapi itu tadi buy ya. Kalau buy itu beli putus, artinya tidak ada biaya tambahan lagi, gitu ya. Nah, beda sama yang rent. Rent itu apa? Sewa. Nah, ada sistem sewa, ada juga. Misalnya contohnya apa? Kalau katakanlah software tersebut ada masa waktunya dan kemudian kita harus perpanjang, ya, untuk mendapatkan lisensi tadi, nah itu berarti jatuhnya adalah kita sewa. Kayak contoh misalnya antivirus nih, ya, antivirus Anda beli, kemudian lisensi itu Anda beli untuk 3 user misalnya, ya, Anda pakai buat Anda, kemudian karena kolekan sama teman, Anda beli sama teman dan sama kakak Anda misalnya. Nah, kemudian tahun depan harus diperpanjang lagi, bayar lagi. Nah, itu jatuhnya adalah bukan buy, tapi jatuhnya adalah sewa, gitu ya. Nah, sama juga tentang software juga ada yang sewa, ya, kayak OS, ya, OS juga ada yang dia sewa, jadi lisensi setahun, ya, dan lain sebagainya, itu nanti harus diperpanjang. Nah, hardware pun juga sama, ya, ada hardware perihal apa ya, kayak misalnya kolokasi tentang server yang kita bayar tahunan, atau misalnya Anda juga punya hosting, ya, naruh file, Anda bikin sebuah website, kemudian hosting, nah kemudian Anda bayar hosting tersebut, nah tentunya ada sewa tuh, Anda bayar per tahun, ya, tergantung berapa kapasitasnya dan berapa kecepatan dan lain sebagainya, jadi tergantung service yang diberikan dari provider tersebut. Ya, itu namanya apa? Ya, itu namanya sewa, ya. Nah, itu di IT,
ya. Ya termasuk kita juga, kayak misalnya kita di rumah punya TV berbayar plus paket internet, ya. Nah, itu juga ya jatuhnya kan sewa, per bulan kita bayar atau kita bayar tahunan, ya juga sama saja. Nah, dalam arti di IT ada model outsourcing juga, ya, outsourcing IT. Apa yang bisa di-outsourcing? Ya tergantung dari kebutuhan. Bisa tenaga sumber daya manusianya, bisa software-nya, bisa hardware-nya, jadi tergantung gitu ya. Kalau di non IT, misalnya kendaraan gitu ya. Nah, kendaraan kayak misalnya Anda nih, kalau Anda punya uang, ya Anda beli mobil gitu ya. Tapi kalau Anda pakai mobil hanya digunakan sesekali, jarang sekali, itu hanya untuk katakanlah pulang kampung aja ke Bandung misalnya gitu ya. Dan ya berarti ya buat apa Anda beli mobil, Anda harus merawatnya, Anda harus bayar STNK-nya, BPKB, STNK ya, perpanjang STNK dan lain sebagainya. Nah, itu kan butuh butuh uang lebih untuk melakukan tadi maintenance, pergantian spare part, bayar pajak dan sebagainya, dibandingkan Anda hanya sewa per transaksi ya. Misalnya buat ke Bandung, oh ke Bandung seharinya berapa? 500.000 gitu ya. Itu sudah lepas kunci, ya udah selesai. Atau kalau mau pakai supirnya ya bisa tambah lagi nanti hitungannya seperti apa. Dah selesai. Kita nggak usah mikirin pajaknya, kita nggak usah mikirin spare partnya, ya tadi ganti oli dan sebagainya. Kalau bensin wajar lah itu operasional, ya. Tapi perihal tentang modal tersebut kita tidak usah mikirin, dan termasuk resiko. Ya resiko. Kalau mobil kita ya nauzubillah min zalik ya, kalau di jalanan nanti kenapa-napa gitu ya, kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita punya asuransi ya kita harus bayar asuransinya, nanti bisa kita klaim. Tapi kalau kita nggak punya, dibebankan ke kita sendiri. Nah, berbanding tadi kalau kita sewa ya, kalau misalnya nanti kita sewa mobil terus sama drivernya terus kenapa-napa, ya itu udah urusan si rentalnya. Nah, maksudnya seperti itu ya, di IT juga seperti itu. Nah, itu prinsip dari outsourcing IT. Jadi ya, berikutnya adalah perihal tentang perihal tentang telah berjalan model pembayaran berbasis penyewaan, bukan pembelian. Ya, di sini langsung saja ada yang namanya CAPEX sama OPEX. Nah, CAPEX di sini kepanjangannya adalah capital expenditure. Ya, expenditure. Ya. Nah, ini apa? Ini modal, ini belanja modal. Nah, sedangkan apa itu OPEX? Kalau OPEX itu adalah operasional. Sama operasional expenditure. Nah, itu adalah belanja operasional, ya, belanja operasional. Nah, tadi analoginya seperti apa? Analoginya adalah kalau belanja modal, si perusahaan beli mobil. Nah, sedangkan Anda tahu sendiri bahwa kalau belanja modal, kita harus pikirin pajak, ya. Belum lagi adalah penyusutan harga dari produk tersebut. Misal, ya, Anda beli mobil baru, sebut angka 300.000 gitu ya. Di hari itu Anda beli, di hari itu juga Anda mau jual, harganya udah nggak mungkin masih 300 juta gitu loh. Ya, padahal kita baru ngomong itu di hari itu juga. Ya, handphone juga sama. Anda beli handphone harga 3 juta, Anda beli nih, ya. Kemudian setelah di unboxing dan sebagainya, ternyata Anda nggak suka, Anda mau jual lagi. Nggak mungkin Anda bisa jual dengan harga 3 juta gitu. Ya, jadi Anda jual pasti ada penurunannya, entah 2,9, 2,8, 2,7. Nah, itu sudah ada penurunan. Jadi ada biaya penyusutan. Ya, belum lagi tadi perihal pajak. Kalau kendaraannya itu memang rutin ada pajaknya, ya, seperti mobil tadi ya, motor ya, gedung juga sama, gedung ada penyusutan gedung, biaya gedung dan sebagainya gitu. Ada biaya penyusutan gedung tadi gitu ya. Nah, jadi di sini di tren IT adalah gimana caranya transformasi bisnis ya, mengalihkan dari belanja modal yang capex menjadi belanja operasional. Kenapa? Tadi untuk memitigasi resiko. Berikutnya adalah untuk tadi mengurangi biaya-biaya kayak biaya perawatan dan lain sebagainya ya.
Tapi Anda harus bisa bedakan antara CAPEX sama OPEX. Kalau CAPEX tadi adalah belanja modal yang utamanya dulu, jadi kalau mobil, nah itu adalah belanja modal ya. Kemudian OPEX-nya apa? OPEX-nya bensin, gitu ya. Oli juga sama ya, spare part. Nah, kalau printer ya, printer itu apa? Printer belanja modal. Nah, apa OPEX-nya? Tintanya, isi ulang tintanya atau Anda beli tintanya gitu. Nah, itu OPEX gitu ya. Jadi beralih ke sana, beralih dari belanja modal ke belanja operasional. Oke, selanjutnya adalah mendefinisikan prinsip peranan teknologi. Oh ya, by the way, sampai sini ada pertanyaan nggak perihal tentang CAPEX sama OPEX? Ya, capital expenditure dan operational expenditure. Kalau capital itu adalah belanja modal, ya CAPEX. Kalau OPEX itu belanja operasional, ya. Nah, tadi secara analoginya, kalau belanja modal, nah modal itu apa? Mobil. Ya, operasionalnya itu apa? Bensin. Nah, kenapa dialihkan dari CAPEX menjadi OPEX? Ya, karena kalau CAPEX tadi pertama sudah jelas ada biaya penyusutan. Ya, tadi sudah saya sampaikan perihal penyusutan, baru beli, kemudian ada mau jual lagi, harganya itu udah pasti turun. Berikutnya adalah perihal tentang pajak, ya dan lain sebagainya. Itu juga sama gitu. Jadi banyak di sini menggunakan model outsourcing. Nah, outsourcing itu bukannya CAPEX tapi OPEX gitu loh ya. Jadi kenapa adanya model outsourcing IT, pengalian dari biaya CAPEX menjadi OPEX? Nah, itu outsourcing jadi bukannya biayanya jadi lebih ke arah operasional ya. Jadi contoh perihal tadi server kita kolokasi ya, server data kita taruh ke pihak lain. Nah, kita nggak usah pikirin berapa harga untuk membeli server, berapa biaya untuk melakukan maintenance servernya, belum lagi operasional, bahwa server tersebut harus ada di tempat yang proper, secara pendinginnya juga harus terjaga dan sebagainya. Dibandingkan, oke, kita taruh data kita ya, tentunya kepada pihak yang terpercaya ya, dan kemudian kita bayar sewanya itu gitu. Nah, itu adalah OPEX, itu maksudnya ya. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan juga sama nih, kayak misalnya tadi non IT ya, tidak sedikit loh perusahaan untuk transportasinya mereka bukannya beli mobil, tapi mereka nyewa mobil yang mereka sewa itu per tahun gitu. Jadi perihal nanti setelah berapa tahun dia perjanjiannya adalah dapat mobil baru. Ya udah di tahun ketiga dia harus ganti mobil, ya perusahaan tidak usah ganti mobil tapi terus bayar aja, bayar uang sewanya. Tapi dengan perjanjian setiap 3 tahun saya harus dapat mobil terbaru. Nah, misalnya seperti itu. Ya, nah itu jatuhnya bukan belanja modal karena dia tidak membeli mobil, tapi dia hanya membayar sewa mobil. Ah, gitu. IT seperti itu analoginya. Ya, sama baik dari sisi brandware, orang-orangnya, ya, tenaga-tenaganya, mulai dari tenaga network engineer, programmer, kemudian sistem analis, ya, dan lain sebagainya lah ya. Banyak sekali bidang kerjanya itu, ya. Nah, kemudian di hardware juga sama, software juga sama, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Oke, berikutnya adalah mendefinisikan peran teknologi informasi. Oke, nah di sini dari ITGI ya, IT Governance Institute. Jadi keberadaan IT dalam perusahaan adalah untuk memberikan manfaat. Perlu ada value yang harus terdelivery. Jadi kalau Anda nanti di perusahaan namanya kata kerjanya kan usaha. Usaha ujungnya adalah mendapatkan pendapatan, income, keuntungan, ya. Nah, kemudian IT di sana memiliki peranan. Nah, keberadaan IT adalah untuk memberikan manfaat. Apa saja manfaatnya? Tadi kecepatan, ya, kemudian keakuratan, relevansi, ya, availability, ya, dan lain sebagainya. Ya, banyaklah komponen-komponen dari IT tersebut. Nah, sehingga perlu mengetahui prinsip utama dari pengembangan IT. Nah, ITGI merumuskan 5 prinsip utama. Nah, apa itu? Yang pertama adalah strategic alignment.
Kemudian yang berikutnya ada value delivery, kemudian resource management, risk management, dan performance measurement. Ya, nah dari 5 ini mari kita lihat satu persatu. Nah, strategic alignment, apa itu strategic alignment? Nah, ini adalah sebuah prinsip keselarasan, ya, alignment antara, ya, ini typo nih, pembangunan dan pengembangan IT dengan kebutuhan bisnis. Dalam arti apa? Di saat IT dikembangkan, itu harus melihat dari kebutuhan bisnisnya, karena bagaimanapun juga, nah IT ini mendukung bisnis perusahaan, ya. Nah, sama katakanlah banyak case study kan ya perihal tentang marketplace, ya, terus transportasi online dan lain sebagainya. Nah, itu bukan lagi hanya sekedar supporting, tapi malah menjadi kalau tidak ada IT ya malah tidak berjalan. Jadi bukan hanya sekedar support, ya, bahkan itu menjadi core, ya, atau yang menjadi utama karena jualanannya adalah tadi digital, ya, tadi perihal kayak marketplace itu udah bukan lagi support, ya. Kalau support bagaimana? Kalau support misalnya dia ada toko fisiknya, kemudian berikutnya untuk sebagai IT-nya, nah itu ada sistem informasi penjualan dan sebagainya, ya. Tapi kalau sebuah bisnis itu sudah bergantung 100% sama IT, jatuhnya bukan support, ya, jatuhnya dia sudah menjadi strategik, gitu, ya. Kalau tanpa IT udah nggak bisa apa-apa, ya tadi ya kayak misalnya transportasi berbasis aplikasi, dia nggak bisa kalau nggak ada IT. Marketplace ya sama juga, perbankan ada seperti itu juga, gitu. Nah, di sini adalah bahwa pada saat pengembangan IT itu disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Dilihat dulu bisnisnya mau apa, ya, mulai dari visi dan misi, kemudian di situ ada tujuan, kemudian ada objektif, ada strategi, ada program kerja diturunkan, kemudian apa sih kebutuhan IT-nya? Nah, seperti itu. Berikutnya adalah jika tidak selaras akan mendatangkan kerugian bagi perusahaan. Misalnya apa? Biaya besar tapi tidak memberikan manfaat. Ya percuma kan ya, kita udah investasi besar terhadap IT, kita sudah belanja modal dan lain sebagainya, namun ternyata tidak memberikan manfaat, tidak mendapat program tidak sesuai dengan keinginan gitu ya. Kemudian apalagi program tidak mendapatkan dukungan dari stakeholders dan bahkan implementasi yang gagal. Nah, itu jika tidak selaras, artinya IT yang dikembangkan tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis. Nah, jadi harus betul-betul tuh, harus betul-betul dilihat apa sih kebutuhan bisnisnya dan kemudian bagaimana model pengembangan IT-nya. Nah, ini seperti yang saya sampaikan di slide-slide awal tuh, yang perihal tentang keselarasan IT, ya. Mungkin Anda masih ingat yang ada analogi kapal nelayan sama kapal perang, ya, kapal mencari ikan sama kapal perang, ya. Nah, itu berbeda tuh antara kebutuhan bisnis sama yang dikembangkan sama IT. Ujung-ujungnya apa? Ya tidak dipakai. Orang butuhnya kapal nelayan kok dikasihnya kapal perang. Nah, itu seperti itu. Jadi kurang lebih IT seperti itu, dikasih sistem yang hebat, yang mewah, tapi ternyata bukan ini Pak yang kita mau. Nah, alhasil tidak digunakan, ya, sia-sia. Nah, harus dipastikan bahwa seluruh aplikasi yang dikembangkan berhubungan erat dengan kebutuhan bisnis dan mencapai objektifnya, tujuannya, ya. Oke, itu adalah strategic alignment bahwa IT harus selaras dengan kebutuhan bisnis. Yang berikut adalah value delivery. Nah, value delivery di sini adalah prinsip kebermanfaatan atau pemberian manfaat bahwa harus ada hitungan secara real. Oke, IT tadi selain selaras, dia juga harus memberikan manfaat. Ya, seperti apa manfaatnya? Gitu. Perlu ada hitungannya. Ada yang tangible dan ada yang intangible. Ya, contoh misalnya mungkin Anda tidak merasakan ya di Budi Luhur dulu pada saat KRS secara ya pengesahan KRS ya sempat kita bahas juga waktu kita mengenang masa lalu tuh ya sesama dosen karena dulu kita juga kuliah di Budi Luhur, ngantri sekali untuk melakukan entry KRS ya. Kita tulis di isian KRS-nya itu, kemudian kertasnya itu kita taruh dan pada saat pemilihan kelompok juga berjubel, ya. Sangat apa? Ini tadi seperti kayak nonton konser. Sehetik itu jawabannya iya, ya. Separah itu jawabannya iya. Nah, tapi dengan adanya
IT, ya, kita lihat, nah ini sudah Anda rasakan sekarang, bahwa pada saat Anda mau ngisi KRS kah, mau milih kelompok kah, Anda bisa dimanapun dan kapanpun, dalam arti sesuai dengan batas jadwalnya ya. Yang penting ada jaringan internet gitu ya. Anda bisa lakukan di rumah, Anda bisa lakukan katakanlah di kampung. Yang penting tadi ada jaringan internet, jadi nggak ada masalah ya, tidak ada antrian-antrian seperti itu. Nah, berarti ada hitungannya tuh di situ ya, perihal tentang kepuasan. Kemudian ada juga perihal tentang penggunaan kertas. Nah, tadi yang saya sampaikan pada saat mau ngisi kertasnya, KRS ya, ya hitungannya saja ya, mahasiswa aktif budi luhur anggap di saat itu ada 15.000. Minimal sekali ada 15 kertas ya, dan nggak mungkin disiapkan hanya pas 15.000 kertas tadi ya, tidak mungkin, pasti akan ada spare buat lebih. Kadang-kadang mahasiswa main ambil 3 gitu kan, dia bilang apa, ya Pak nanti kalau salah, nah gitu. Nah itu kertas ya. Nah terus apalagi HSK ya, ada HSK online. Nah sebelumnya kan HSK Anda datang tuh, Anda harus ngantri untuk ngambil HSK. Nah, kalau sekarang setelah dosen entry nilai, kemudian dikonversi menjadi grade, di saat itu juga Anda sudah bisa melihat hasil HSK Anda. Ya, bisa kumulatif, bisa pun per mata kuliah, tergantung pada saat timeline si dosen itu menyampaikan hasil koreksian atau ya nilai tugas UTS dan UAS kepada BAAK. Nah, itu adalah value delivery gitu ya. Jadi ada kebermanfaatan, IT harus memiliki value ya. Ya itu transaksi apa aplikasi ya, transportasi berbasis aplikasi ya. Nah, lihat apa manfaatnya ya. Kita tidak susah lagi untuk mau kemana-mana ya. Kita tinggal pesan aplikasi dan secara hitungan udah jelas, udah ada jelas hitungannya. Nah, sedangkan kan kalau dulu untuk cari tukang ojek aja kita harus ke depan dulu, kemudian tawar-menawar dan sebagainya. Kalau sekarang, nah tukang ojeknya yang bisa datang. Ya termasuk juga pada saat pengantaran produk ya, terkait dengan maraknya dengan e-commerce juga berbanding lurus dengan pengantaran, kurir, ekspedisi dan sebagainya. Nah, itu juga termasuk transportasi online juga ya, ekspedisi kurirnya itu gitu. GoFood, GrabFood dan lain sebagainya. Nah, itu kan jauh lebih enak. Nah, itulah yang dimaksud bahwa IT bisa memberikan manfaat. Nah, jadi pada saat Anda nanti berpikir bahwa IT harus bisa seperti apa, ya harus yang memiliki menciptakan kebermanfaatan. Nah, manfaatnya itu seperti apa? Harus dihitung ya. Efisiensi yang pertama sudah pasti. Ya, tadi efisiensi ya di sini efisiensi. Nah, efisiensi apa? Efisiensi dari proses ya, lebih cepat secara waktu. Kemudian efisiensi dari sisi penggunaan kertas, ya itu berarti kan ada dari sisi biaya uang di situ yang disampaikan ya. Kemudian bisa juga terkait dengan transparansi, akuntabilitas ya. Jadi bisa aktivitas keuangan jadi bisa langsung dipaparkan tuh di halaman websitenya perihal tentang pengeluaran dan sebagainya. Nah ini biasanya di pemerintah ya, pemerintah, BUMN, karena mereka ada regulasi untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas ya kepada stakeholders-nya. Siapa itu? Yaitu masyarakat ataupun warga negara. Kemudian kendali yang efektif dan serta peningkatan produktivitas dari SDM ya, agar si SDM lebih mencapai kinerjanya dengan bagus, produktivitasnya baik. Nah, sehingga penerapan IT harus nyata dapat memberikan ya sekali lagi manfaat bagi perusahaan. Nah, itu prinsip dari value delivery ya, IT value delivery. IT harus memberikan atau mendeliver manfaat ya, keuntungan. Oke, berikutnya adalah resource management. Nah, prinsip yang ketiga ini, resource management, adalah prinsip untuk mengoptimalisasi penggunaan sumber daya perusahaan. Dalam arti apa di sini? Bahwa dengan adanya IT, adanya pengelolaan resource yang lebih baik. Apakah itu resource sumber daya manusia, apakah resource modal, apakah resource mesin dan sebagainya. Ya, tadi ada seperti alokasi anggaran, SDM, penetrasi pasar, pengelolaan pasokan dan sebagainya. Jadi kehadiran IT di sini mampu menjadi bagian dari strategi perusahaan di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Ada pengaturan di situ untuk melakukan orang-orangnya agar lebih efisien. Jadi yang sebelumnya katakanlah tanpa IT ya, tanpa IT orang yang melayani itu ada 5 orang
ya untuk satu transaksi, tapi dengan adanya IT cukup 2 orang aja. Berikutnya apa? Berikutnya tinggal sisanya adalah aplikasi atau sistem informasi yang menjalani proses tersebut, gitu ya. Jadi nggak usah banyak orang, nggak usah banyak meja, nggak usah banyak pintu, ya dengan adanya IT bisa lebih cepat. Nah, itu adalah pengaturan dari resource di dalam perusahaan, ya. Oke, itu namanya resource management. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah IT juga harus memiliki prinsip pengelolaan resiko yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Karena apapun bentuk usaha yang dipilih, pasti ada hal yang terjadi di kemudian hari, seperti fluktuasi mata uang. Nah, terlebih lagi kalau mata uangnya ini terkait dengan produk-produk yang berhubungan dengan dolar gitu ya. Kita kan ya selama ini misalnya belanja elektronik dan lain sebagainya itu kan terkait dengan dolar gitu ya. Oke, beli apa ya pernah waktu itu yang Thailand kebanjiran, ada pabrik kebanjiran dan sebagainya. Jadi waktu itu harga hard disk itu melambung tinggi ya. Kemudian perihal juga tentang dolar juga ya, dolar dolar 13.000 sama dolar 15.000 walaupun 2.000 Pak, cuma tergantung kita mau beli apa, pasti ada faktor pengali di situ ya, dan itu yang bikin bisa bisa apa ya, beresiko. Nah, kemudian bisa bergeser kebutuhan pelanggan, kemudian perubahan regulasi pemerintah, kehadiran kompetitor dan sebagainya. Jadi di sini adalah IT yang bagus juga mampu membantu perusahaan untuk memitigasi berbagai risiko yang dihadapi dengan menciptakan sistem yang adaptif dan juga sistem yang bisa untuk melakukan adanya sebuah prediksi. Sebentar, baterai saya habis, saya cas dulu ya. Melakukan forecasting, ya, melakukan peramalan terhadap permintaan dan lain sebagainya. Nah itu, jadi adalah risk management, memanajemen resiko. Nah, kemudian yang berikutnya adalah performance management. Nah, di IT di sini juga harus tersedia untuk meningkatkan performa dari manajemen, pihak manajemen, ya, dengan adanya data dan informasi mengenai kondisi kinerja perusahaan. Penting untuk selalu mengetahui dan memastikan ketercapaian objektif perusahaan dari waktu dan ke waktu. Kenapa? Karena biasanya di dalam sebuah timeline itu ada target ya. Contoh misalnya tahun ini target kita adalah 100. Nah, berarti biasanya dibagi ya. Contoh ya tadi misalnya dalam tahun anggap 2000 sorry. Misalnya ya contoh ya tahun 2021 ya target kita adalah 100. Nah, itu bisa dibagi menjadi katakanlah 4 termin ya. 4 termin ya. 4 termin seperti ini ya. Ini ada termin 1 atau Q1, quarter 1, kemudian Q2 gitu ya. Kemudian Q3, kemudian Q4. Nah, berarti kalau tadi di sini targetnya di sini overall adalah 100. Nah, berarti kan kita bisa bagi bahwa Q1 itu 25, kemudian Q2 25, Q3 25, Q4 25. Nah, nanti dilihat berjalan nih. Ini sekarang bulan Maret nih. Ya, kalau ini dibagi 4 berarti kan masing-masing 3 bulan. Nah, udah nyampe belum 25-nya ini? Ya, anggap katakanlah dalam satuan persen, udah nyampe belum nih 25%. Nah, di sana perlu ada sebuah pengukuran, ada sebuah memastikan tercapai atau enggak. Jika sudah tercapai, berarti di dalam track yang benar. Namun jika tidak tercapai, ya ada yang salah di situ. Nah, berarti harus segera dievaluasi ya, dan harus ada strategi baru, rencana baru untuk mengejarnya. Karena contoh target 25, kalau di Q1-nya aja baru 20, nah berarti kan akan menjadi beban di Q2-nya kan? Karena pada saat sampai Q2 ini harus sudah sampai 50. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini harus dikejar nih. Harus ditutupi. Oke. Nah, IT harus bisa mencatat ketercapaian tersebut. Ya, apakah target penjualan, apakah tadi perihal tentang pendapatan dan sebagainya, ya, keharusan bagi perusahaan untuk mengembangkan sistem terkait seperti sistem informasi manajemen, ya itu ada di mata kuliah SIM tuh, di Kupas perihal tentang SIM, sistem informasi manajemen, kemudian perihal tentang DSS, decision support system atau sistem pengambilan keputusan, kemudian sistem dashboard, jadi sistem yang bisa menampilkan kinerja perusahaan dalam bentuk dashboard
ya. Analoginya apa? Analoginya sama kayak di mobil. Di mobil Anda punya dashboard ya. Anda bisa melihat temperatur suhu mobil, Anda bisa melihat kondisi bensin, kecepatan kendaraan, RPM, ya, dan lain-lain lah yang ada di informasi di dalam dashboard mobil. Nah, dari sana kita bisa ngambil keputusan, ya. Katakanlah, bensin udah tinggal 2 bar. Nah, berarti di pom bensin berikutnya kita harus isi lagi, ya. Kita harus isi tuh bensin. Nah, itu salah satu pengambilan keputusan. Nah, itu adalah analogi dari sistem dashboard. Nah, sistem dashboard di sini adalah yang dia betul-betul menginformasikan kondisi dari perusahaan, baik itu tentang produknya, tentang pelanggannya, tentang marketingnya, stok barang dan lain sebagainya. Ya, berikutnya juga ada yang namanya Executive Information System, ya. Ini juga sama, adalah sistem informasi untuk para eksekutif agar lebih mudah, lebih cepat dalam pengambilan keputusan. Oke, itu adalah ITGI ya, mulai dari tadi strategic alignment, kemudian value delivery, kemudian ada risk management ya, kemudian di sini ada resource management, dan terakhir adalah performance management. Nah, penetapan prinsip pengelolaan IT berbasis kepada kelima prinsip utama tadi. Nah, pimpinan perusahaan dapat mengeluarkan sejumlah prinsip IT yang harus dijadikan sebagai panduan dalam setiap pengembangan kebijakan. Contoh misalnya, ya, rencana strategis IT harus merupakan turunan dari strategi bisnis. Nah, ini kan berarti kan IT strategic alignment, bahwa rencana strategis IT itu harus turunan dari strategik dari bisnis gitu. Jadi bisnisnya mau seperti apa, nanti baru dikembangkan IT-nya bagaimana, ya. Nah, perusahaan yang 5 tahun sekali direvisi oleh pemilik dan pimpinan usaha agar memastikan bahwa tetap selaras sesuai dengan track-nya. Nah, kemudian contohnya apalagi prinsip yang lain, yaitu tidak boleh ada investasi di bidang IT. Artinya apa? Tidak boleh belanja modal, ya. Nah, seluruh kebutuhan harus melalui mekanisme biaya operasional, OPEX atau operational expenditure. Jadi belanja operasional. Tadi analogi yang sudah saya sampaikan. Jadi katakanlah, kita tidak usah beli server yang mahal, tapi cukup sewa aja, sewa penggunaan servernya. Nah, berarti seperti itu tadi yang analogi mobil ya, mobil dengan sewa mobil. Dibandingkan beli mobil, kita lebih baik sewa mobil dengan pertimbangan tertentu, ya. Nah, ini misalnya ini contoh adalah tadi ya, ini prinsip yang diterapkan. Kemudian sedapat mungkin seluruh pengembangan IT di-outsource ke pihak kompeten. Nah, divisi IT berfungsi sebagai governing body. Governing body itu artinya yang mengelola, ya, yang mengelola, mengambil keputusan, ya. Jadi mengelola tentang IT outsource, ya. Jadi semuanya itu di-outsource, jaringan di-outsource, website portal di-outsource, apa di-outsource. Nah, cuma memang tadi ya harus pihak yang kompeten. Kenapa? Karena tentunya ini kan operasional kita, khawatir adalah bermasalah jika kenapa-napa kalau tidak diserahkan kepada pihak yang ahli, ya. Jadi harus yang kompeten. Kemudian sistem yang dipilih harus berbasis open source. Nah, ini juga salah satu kebijakan. Kenapa berbasis open source? Tapi open source yang sudah terpercaya, ya. Nah, agar lebih apa? Ya, tadi ya, tidak ada pembayaran untuk lisensi, sewa, dan sebagainya. Ya. Dan terbuka itu dalam arti bisa digunakan di open standar. Jadi selain open source juga open standar. Oke, nah ini IT principle jika diterapkan kepada diagram fishbone, ya. Nanti di sini akan diturunkan pada saat di strategic alignment. Nah, apa nih di sini nih kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kemudian di value delivery apa yang dilakukan, di resource management apa yang dilakukan. Nah, seperti itu, ya. Nah, pertanyaannya, Pak, dari ini semua apakah harus dijalankan? Jawabannya idealnya iya, ya. Tapi terkadang kan perusahaan mau ada fokus kemana, ya, mau fokus kemana. Jadi silakan saja, ya. Kayak misalnya performance management. Nah, ini untuk perusahaan yang bisa dibilang ya sudah berada di perusahaan menengah ke atas, ya, yang sudah menerapkan performance management ini, ya. Oke, dan lain-lain, ya. Nah, itu jika diterapkan di dalam fishbone diagram. Oke, berikutnya adalah memetakan value chain. Nah, ini juga Anda harus mengetahui nih tentang diagram value chain.
atau diagram rantai nilai. Nah, apa itu value chain? Value chain adalah salah satu cara mengerti apa yang dibutuhkan oleh sebuah bisnis dengan menggambarkan value chain-nya, ya. Itu adalah sebuah diagram. Kita bisa mapping, ya. Kalau di pertemuan yang lalu Anda sudah disampaikan, sudah dibekali tentang bisnis model Canvas adalah memapping, kita mengadres, ya, apa produk kita, apa value-nya, kemudian siapa customer segmen kita, profil pelanggan kita, kemudian bagaimana kanal-kanal untuk menyampaikan atau memasarkan atau pemasaran produk tersebut, bagaimana cara untuk menjaga hubungan dengan pelanggan, terus apa aktivitas utama kita, apa resource utama kita, siapa partner utama kita, pendapatan kita dari mana, biaya yang kita keluarkan itu apa saja. Nah, itu kan Anda mengadres tuh. Ya. Nah, ini value chain juga sama ya. Value chain di sini menggambarkan rangkaian proses penciptaan produk dan jasa oleh perusahaan. Nah, value chain ini adalah generic. Generic itu dalam arti adalah bisa diterapkan di uh, di umum perusahaan, ya, di banyak perusahaan, ya. Cuma memang value chain ini lebih cocok, ya, saya bilang lebih cocok ke perusahaan terkait dengan produksi, ya, manufaktur, assembly dan lain sebagainya. Ini lebih cocok ke sana. Kalau untuk menghasilkan jasa itu ada yang namanya value network, ya. Oke. Nah, ini kita bahas ke value chain. Nah, value chain generic tadi ya, value chain generic artinya ini bisa dipakai di perusahaan secara umum, ya. Nah, itu dibagi menjadi ada 2 domain. Ada yang namanya aktivitas core atau core activities dan aktivitas penunjang. Jadi secara umum nanti perusahaan akan memetakan kegiatan-kegiatannya itu ke dalam 2 tempat atau 2 domain. Yang pertama adalah inti atau core, yang berikutnya adalah penunjang atau supporting. Nah, di dalam tadi yang dibagi 2 tadi, nah ini ya tadi saya bilang itu lebih cocok di perusahaan industri manufaktur, ya, untuk menghasilkan produk, ya, barang, ya. Nah, aktivitas utama yaitu mulai dari mana? Mulai dari pembelian bahan mentah, bahan baku, ya. Jadi kegiatan perusahaan untuk melakukan produksi kan tentunya diawali dari pembelian, ya, pencarian bahan mentah, bahan bakunya itu untuk kita produksi, ya. Misalnya kita mau produksi apa ya, misalnya ya, roti coklat keju. Nah, berarti kan kita harus beli tuh bahan mentahnya tuh, tepung terigunya, kemudian apalagi bahan-bahannya, ya ada gula, ada garam, terus ada coklatnya itu sendiri, ada kejunya itu sendiri. Nah, itu kita beli bahan bakunya itu kepada supplier. Nah, kegiatan itu disebut adalah inbound logistik. Oke, inbound logistik. Nah, kemudian berikutnya setelah dia sudah kita adakan bahan mentah, nah kita produksi. Nah, kita produksi, ya, barang tersebut. Nah, kemudian dari memproses barang mentah menjadi barang jadi, nah itu adalah operation. Ya, produksi itu, operation. Ya, mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi ataupun menjadi barang jadi. Kemudian setelah setelah sudah, berikutnya adalah barang tersebut kan barang ini udah jadi nih, ya udah jadi hasilnya, harus diapain? Disimpan dong. Ya, disimpan ke dalam gudang, kemudian berikutnya secara bisa sekuensial atau secara paralel, nah itu juga bisa langsung didistribusikan, ya, didistribusikan kepada, ya tergantung kita berada di mana posisinya nih di dalam ekosistem, ya. Nah, kita bisa distribusikan kepada distributor, kemudian kepada pedagang besar, dan juga bisa kepada si reseller, ya, retail gitu, ya. Tapi setidaknya kegiatan itu adalah jadi penyimpanan barang hasil produksi dan juga distribusi yang nanti ujung-ujungnya adalah ke pelanggan, ya, itu adalah di outbound logistik, ya, outbound logistik. Nah, kemudian selanjutnya adalah setelah disebarin, nah berikutnya ada yang namanya dipasarkan, ya. Jadi produk tersebut dipasarin nih, dikenalkan, ya, dikenalkan, ada iklan, ada campaign, ada expo dan lain sebagainya. Intinya produk tersebut kita kenalin deh kepada pelanggan, ya. Karena gimana pelanggan mau beli kalau pelanggan nggak kenal? Berarti kan harus dipasarkan. Nah, kemudian
setelah dipasarkan, nanti kan pelanggan tentunya ada yang mau beli. Nah, di saat mau beli, masuk ke dalam penjualan. Nah, marketing and sales itu masuk ke dalam aktivitas utama berikutnya, gitu. Dan yang terakhir adalah setelah si pelanggan beli, ya kan ada keberlanjutan dalam arti barang tersebut nanti bisa saja bermasalah, ya, perlu ada perawatan dan lain sebagainya, perlu ada service centernya, ya, dan itu yang namanya disebut adalah pelayanan purna jual, after sales service, service setelah penjualan, ya. Nah, itu masuk ke dalam service gitu. Nah, itu aktivitas utama, mulai dari inbound logistik, kemudian diproduksi menjadi atau operation, kemudian disimpan dan juga bisa didistribusikan, itu namanya outbound logistik, kemudian produk tersebut dipasarkan dan juga dijual, itu marketing and sales, dan terakhir adalah service, pelayanan purna jual. Begitu ya, pelayanan purna jual. Kayak misalnya Anda beli mobil nih, beli mobil Toyota gitu ya. Oke, nah kemudian mobil tersebut kan perlu diservis berkala, servis rutin, ataupun Anda mau nanya-nanya, ataupun Anda mau klaim garansi dan sebagainya, ganti spare part. Nah, itu adalah after sale service gitu ya. Anda punya di rumah pakai apa IndiHome, ada paket TV dan juga internet gitu ya. Nah, kan tidak selamanya selalu stabil, bisa ada masalah. Anda bisa telepon di sana kalau mereka sulit untuk membantu Anda via online, nah mereka akan datang tuh ke lokasi untuk mengecek dan juga memperbaiki. Nah, itu service pelayanan purna jual ya. Oke, berikutnya adalah aktivitas pendukung. Nah, aktivitas pendukung di sini ada 4. Kalau tadi di sini aktivitas utamanya di sini ada 5, ya. Aktivitas pendukung itu ada 4. Mulai dari adanya procurement, yaitu pengadaan barang. Ya, Pak, bedanya apa procurement sama bahan mentah? Ini material, ya ini material untuk diproduksi. Nah, sedangkan kalau pengadaan barang, ya itu bisa pengadaan mesinnya, ya bisa pengadaan ATK, ya. Nah, ini procurement, jadi pengadaan barangnya, bukan bahan mentah ya, tapi pengadaan barangnya, ATK, termasuk juga kursi kantor, termasuk juga mesin-mesin gitu ya, tadi mobil dan sebagainya, itu adalah pengadaan barang, itu aktivitas mendukung. Kemudian berikutnya adalah pengembangan teknologi. Nah, di sini pengembangan teknologi terkait juga adalah untuk pengembangan IT perusahaan, IT infrastrukturnya, ya, apakah itu hardware, software, dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah sumber daya manusia. Nah, sumber daya di sini artinya adalah memanage sumber daya manusia yang ada di kepegawaiannya, ya, mulai tadi dari rekrutmen, ya, kemudian dari pemosisian, nanti di situ juga ada training pegawai, ada pelatihan di situ, kemudian ada workshop, selanjutnya bisa nanti dia ditempatkan di mana, ada rotasi, ada promosi juga bagus, ya, ada demosi, mungkin dia juga turun dan lain sebagainya. Sampai ujung-ujungnya di situ juga ada tunjangan buat karyawan, penggajian juga termasuk di dalamnya. Ya, tadi ujungnya adalah perihal tentang PHK ataupun pensiun. Ya, intinya udah stop sama si karyawan tersebut, ya, perusahaan dengan karyawan tersebut. Dan terakhir adalah infrastruktur perusahaan, ya. Nah, ini terkait dengan ya infrastruktur sarana dan prasarana perusahaan, ya, gedung, ya, dan aset-aset yang lain. Tadi infrastruktur perusahaan. Nah, itu adalah kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Nah, jadi ya value chain tidak hanya dapat dijadikan sarana untuk memahami bagaimana bisnis dijalankan, namun dapat dijadikan sebagai basis dalam mengembangkan SI, ya. Nah, jadi setelah kita tahu kegiatan apa saja di dalam utama dan di dalam pendukung, ya. Nah, kita juga bisa kaitkan itu dengan SI yang selaras dengan kebutuhan perusahaan, yang pas dengan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dan nanti juga bisa jadi tahu nih mana prioritasnya, dan bisa jadi oke, kalau pendukung kayaknya bisa deh kita outsource, gitu loh. Jadi bisa deh kita outsource, yang core-nya gimana, core activities ya kita pegang sendiri, ya. Ya termasuk kayak perusahaan misalnya apa, misalnya Nike itu, ya, Nike dia megang di desain dan di marketing, ya. Perihal tentang produksinya itu di outsource kepada perusahaan-perusahaan produksi sepatu, ya. Negaranya itu bisa di Cina, bisa di Vietnam, bisa termasuk juga di Indonesia, ya, dan lain sebagainya, ya, dalam arti nanti
perusahaan yang bisa bikin sepatu, oke, di sini ada model seperti ini, spesifikasinya seperti ini, nanti dia kirim proposal, kirim lelang tuh. Siapa yang mau, siapa yang bisa. Dan ada kontrak tuh, berapa pasang ribu sepatu dalam jangka waktu tertentu. Ya, nanti dia akan coba bikin katakanlah prototipe atau produk contohnya, ya. Kemudian nanti macam-macam lah, ada pertimbangan-pertimbangan dan lain sebagainya ya, namanya lelang gitu ya. Oke, nah, nanti banyak tuh yang mengajukan tadi ada request for proposal, nanti ada jawaban dari proposal tersebut, tender lah, lelang ya. Nanti pemenangnya akan dikontrak selama sekian tahun untuk menghasilkan berapa ribu pasang sepatu. Dan nanti ada perjanjian, ada yang namanya QC, ya, quality control. Saya akan bayar pada saat sudah melewati quality control. Jika tidak, saya tidak bayar. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu apa? Itu outsource, yaitu outsource. Jadi perusahaan si lain yang mengerjakan itu, ya. Ya, kenapa tidak? Gitu loh. Ya, sama kayak tadi, kayak misalnya Budi Luhur core bisnisnya kan pendidikan. Nah, yang lain luar pendidikan itu bisa di-outsource gitu. Kayak misalnya keamanan, itu bisa di-outsource. Parkir, itu bisa di-outsource. Kebersihan, itu bisa di-outsource gitu loh. Ya. Nah, tapi yang kita jaga adalah di core bisnisnya terkait dengan pembelajaran ya. Nah, itu maksudnya gitu. Nah, setiap domain membutuhkan sejumlah aplikasi untuk membantu aktivitas pelaksanaan. Tadi kan ada 2 domain ya. Nah, di masing-masing domain itu juga memiliki aplikasi. Aplikasi buat apa? Aplikasi buat inbound logistik untuk pembelian bahan baku. Nah, itu ada tuh nanti kan sistem informasi pembelian. Ya, sistem informasi pembelian, nanti dia buat ngadain bahan bakunya seperti apa. Nah, kemudian masuk ke dalam produksi. Nah, ada namanya sistem informasi produksi. Nah, kemudian di dalam sistem informasi distribusi ada, ya. Kemudian di sistem informasi marketing and sales ada. Kemudian sistem after sales service, ya. Jadi sistem untuk IT support ataupun call center dan ataupun ya service center lah. Nah, itu ada sistem informasinya, complaint handling dan sebagainya. Nah, ya, itu jadi ada terkait dengan SI-nya. Nah, kemudian antara satu domain dengan lainnya memiliki hubungan erat. Nah, domain proses dapat dianggap sebagai modul atau black box dan dapat di-outsource. Ya, tadi apa di-outsource ya. Kayak misalnya di tempat-tempat telco, ya call center-nya bisa jadi itu outsource. Jadi perusahaan yang memang khusus ya, memang khusus untuk call center. Tapi secara product knowledge sudah diajarkan semuanya. Ya, tapi apakah itu orang-orang si telkonya? Jawabannya tidak gitu. Ya, hotel juga sama. Kayak misalnya ada wedding ya. Nah, dia core bisnisnya adalah tadi bisnis hotel. Dia sewa hotelnya. Tapi perihal buat dekorasi ya nanti dia kerjasama sama partners untuk dekorasi bagaimana yang bagus untuk weddingnya gitu ya. Nanti ada contoh-contohnya terus catering dan sebagainya. Nah, itu bisa di outsource gitu ya. Nah, jadi masing-masing domain itu bisa dianggap sebagai modul atau black box. Jadi tergantung sih, tergantung kalau Anda punya sumber daya ya silakan di in-house dikerjakan sendiri ya, tapi jika tidak memiliki sumber daya ya di outsource kepada pihak yang kompeten gitu. Jadi ini sebuah opsi aja, sebuah pilihan ya. Nah, hubungan antara aktivitas inti dan aktivitas penunjang dapat menjadi panduan pengembangan arsitektur SI. Jadi yang mana nih yang bisa di in-house, mana yang bisa di outsource gitu ya. Oke, nah tadi ini, apa bisa dibilang ya, diagram generik gambarnya seperti ini ya. Jadi nanti kalau Anda ketemu yang katakanlah tidak serupa seperti ini ya apa ya, jangan seperti itu ya, sama kayak BMC ya. BMC kan ada 9 kanal tuh. Nah, bentuknya seperti itu kan, kolom-kolomnya ya. Nah, Anda jangan bikin sendiri, ngaco nanti ya, malah salah ya. Nah, ini yang generik seperti ini nih. Ya, tadi di sini ini yang namanya core ya, yang ini namanya core ya. Nah, ini yang namanya support. Oke. Nah, mulai dari tadi inbound logistik, operation, outbound, marketing and sales, dan service. Nah, kemudian di sini infrastructure perusahaan, kemudian human resource, technology development, dan procurement. Nah, kemudian dari sisi IT bagaimana? Ya, dari sisi IT ya juga bisa. Jadi perihal tentang bagaimana si IT-nya, bagaimana SI-nya ya. Pada saat di inbound logistik ada automate warehouse, ada sistem
pembelian ya. Kemudian ada automate check clearing untuk operation ataupun information production information system ya. Kemudian di outbound logistik ada point of sale scanners ya. Point of scanners. Kemudian di marketing and sales bisa menggunakan portal e-commerce, website e-commerce. Kemudian service ada remote equipment servicing. Jadi bisa meremote di lokasi pelanggan, misalnya seperti itu. Ya, kemudian infrastruktur, ini ada planning model, skill experience database. Jadi memanage apa sih keahlian dan pengalaman dari karyawan. Ya, ini contoh-contohnya ada ya. Kemudian di teknologi ada computer aided design. Nah, ini biasanya untuk melakukan desain untuk memproduksi sebuah barang ya. Kemudian ada online part ordering. Nah, ini untuk tadi pengadaan barang ya, pengadaan barang ya, baik mesin, spare part dan sebagainya. Jadi beda. Kalau ini kan bahan baku. Kalau ini buat mesin-mesinnya atau spare part ya. Nah, itu. Oke. Nah, ini potensi kontribusi IT. Jadi kalau di marketing and sales tadi ada salah satu contohnya adalah e-commerce. Nah, jadi di antara ini tadi bisa aja yang mana perusahaan keep sendiri, dikerjakan sendiri, tapi bisa juga untuk di outsource gitu. Oke, mendefinisikan objektif perusahaan. Ya. Nah, objektif ya adalah sesuatu yang terukur ya. Oke. Kemudian harus ada indikator kuantitatif untuk mengukur tingkat ketercapaian target. Jadi, agar objektif itu dapat diukur, maka harus ada kuantifikasinya, harus ada angkanya, gitu, harus ada angkanya, supaya jelas kita punya sebuah objektif yang terukur, target yang terukur, gitu, ya. Misalnya, contoh ya, mau beasiswa nih, pemberian beasiswa kepada mahasiswa. Oke. Nah, kalau hanya milih saya mau dia yang dapat. Nah, itu bukan objektif, itu namanya subjektif ya. Tapi kalau sudah ada jelas indikatornya, oke. Mahasiswa yang sudah berada di semester ke-3. Kemudian IPK-nya adalah di atas 3,5 ya, 3,5 ke atas. Nah, kemudian apalagi. Nah, itu harus ada indikatornya. Nah, seperti itu maksudnya objektif ya. Nah, sama jadi perusahaan pada saat mau menyampaikan sebuah target itu harus terukur ya. Kenapa? Karena mulai dari value perusahaan dia mau seperti apa yang ingin disampaikan, kemudian perusahaan harus mengetahui, mendefinisikan apa visinya dia, ya, cita-cita jangka panjang, misi adalah breakdown dari visi, adalah kegiatan aktivitas fokus utamanya, kemudian ada strategic objektif, kemudian ada action dan KPI, Key Performance Index atau Key Performance Indicator. Di sini what do we stand for? Jadi etik, prinsip dan sebagainya, kemudian apa yang akan dilakukan gitu ya, dan sampai selanjutnya adalah action-nya. Nah, di sini selanjutnya saya akan membahas perihal tentang SMART. Nah, jadi pada saat mau merumuskan objektif, agar dia terukur, gunakanlah prinsip SMART gitu ya. Misalnya contoh ditanya ya, misalnya contoh ya, Maulana mau habis kerja terus menikah terus mau ngapain ya? Maulana bilang, saya mau punya rumah Pak. Ya, jadi saya mau beli rumah. Nah, terus rumah seperti apa? Ya pokoknya rumah Pak. Nah, itu kan nggak jelas gitu. Atau saya mau punya kendaraan Pak. Apa itu? Motor Pak. Ya motor yang bagaimana? Yang penting motor Pak. Nah, tidak seperti itu. Nah, ini harus ada terukur ya. Harus di breakdown. Nah, SMART itu kita turunkan menjadi ya, S-nya itu artinya spesifik, kemudian M-nya adalah measurable, kemudian A-nya adalah attainable atau achievable, kemudian R-nya adalah relevan, dan T-nya adalah time bound. Nah, maksudnya apa? Gini, di saat Anda ingin adanya sebuah cita-cita, ya, ini juga buat apapun itu ya, kalau katakanlah Anda berkeinginan untuk tadi beli kendaraan,
Pak saya mau beli kendaraan Pak, nanti saya mau coba nabung dan sebagainya. Oke, ya pertama Anda harus jelas dulu ya, itu kendaraan buat apa? Apakah buat dipakai buat sendiri atau nanti buat keluarga? Nah tentunya kan ada pilihan seperti itu ya, jadi harus jelas tuh ya, mereknya, tipenya, kemudian apa spesifikasinya ya. Nah itu harus spesifik. Jadi pada saat mau merumuskan objektif, cita-cita harus spesifik. Nah kemudian berikutnya adalah measurable, dapat diukur dengan mudah menggunakan instrumen sehari-hari. Jadi ada ukurannya gitu. Jadi tadi udah spesifik nih kendaraannya seperti itu. Nah kemudian harganya berapa gitu? Harganya berapa ya? Tadi rumah juga sama. Anda jangan bilang, Pak saya mau rumah. Oke, rumah jelaskan spesifik. Anda mau rumah seperti apa? Luas tanahnya berapa? Kemudian 1 atau 2 lantai. Kemudian macam-macam tuh. Jadi spesifik. Nah, kemudian measurable, berapa harganya? Anda mau rumah yang berapa harganya? Gitu ya. Nanti kan juga terkait ya kan dengan adanya benchmarking dan sebagainya, perihal measurable. Nah, selanjutnya adalah perihal tentang achievable. Artinya gini, pada saat Anda bercita-cita, Anda juga harus bercermin dalam arti kemampuan saya bagaimana ya. Nah pada saat tadi mau punya motor, oke, setelah bekerja nanti saya mau punya motor, apa motornya, misalnya Pak saya mau motor sport Pak, saya mau motor Honda CBR misalnya. Oke, ini berapa cc ya, misalnya yang CBR itu berapa cc sih, contoh aja ya 150 cc. Nah, kemudian harganya berapa? Nah, RP misalnya sebut contoh aja ya 36 juta misalnya. Nah, kemudian achievable artinya itu adalah sebuah nilai yang bukannya muluk-muluk gitu. Oke, nanti lihat dulu bisa nggak beli cash gitu. Kalau nggak bisa berarti kan Anda bisa nyicil. Kalau tidak nyicil harus nabung. Nah, pada saat nyicil ataupun nabung, nah itu harus dihitungannya. Ya, hitungannya seberapa gitu. Ya, nah ini mau dalam jangka waktu berapa tahun dan cicilannya berapa. Nah, lihat Anda punya gaji berapa. Anda punya gaji berapa, kemudian Anda bisa saving berapa untuk melakukan cicilan ini ataupun nabung, misalnya mau nabung gitu ya. Oke, nah itu ya katakanlah 1 juta tiap bulan. Nah, berarti kan nanti siapin juga kalau kalau nabung ya seperti itu, tapi kalau mau cicil ya siapin dulu DP-nya gitu. Nah, tapi juga jangan muluk-muluk. Ya, dalam arti ya memang bisa disampaikan gantunglah cita-cita Anda setinggi langit gitu ya. Tapi di lain sisi ya juga harus mengukur kapasitas diri. Apa kekuatan kita gitu ya, apa kekurangannya dan sebagainya, dan kemampuan kita sesuai dengan kemampuan, achievable. Jadi bukan merupakan mimpi, tapi target yang mungkin untuk dicapai. Jadi achievable, sesuatu yang bisa di-achieve gitu, yang bisa dicapai gitu ya, bukan hanya sekedar muluk-muluk atau mimpi. Nah, berikutnya adalah relevan. Nah, relevan di sini adalah sesuai gak dengan kebutuhan. Nah, sama tadi Anda sesuai gak dengan kebutuhan kamu tuh, gitu ya. Nah, perusahaan juga sama pada saat nanti mengidentifikasikan objektifnya harus sesuai dengan kebutuhannya ya, rumah seperti itu, nah kebutuhannya buat apa gitu ya. Terus tadi misalnya motor sport ini cocok gak dengan kebutuhan kamu ya, padahal kamu digunakan untuk harian. Nah cocok gak ini motor buat harian ya, karena motor sport CBR ini kan kayaknya ya contoh ya, mohon maaf ya, kayak buat isi ulang galon kayaknya nggak cocok gitu ya. Nah, terus buat kerja, nah cocok atau enggak. Nah, termasuk mobil tadi, ya mobil apakah yang 5 seater, 7 seaters. Nah, itu pasti ada relevansinya terhadap kebutuhan. Nah, sama pada saat si perusahaan mau merumuskan objektif, dia juga harus bersifat strategis dan operasional sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, kemudian adalah terdapat batasan waktu pencapaian. Ya, tadi di saat Anda seperti ini dalam jangka waktu berapa lama? Gitu, dalam jangka waktu berapa lama. Nah, kalau tadi katakanlah 36 juta ini harganya, kemudian Anda nabung, ya nabung, nah Anda bisa saving berapa, nah targetnya ini dalam jangka waktu berapa tahun, gitu, ya. Nah, tentunya ada prinsip-prinsip, nanti ada penambahan nilai dan sebagainya, ya, harga dan sebagainya. Nah, itu harus dihitung-hitung juga semuanya. Jadi time bound itu adalah timelines, waktunya, ya. Jadi pada saat si perusahaan mau jadi apa, ya seperti yang ada divisi dan misi kan, yang divisi dan misi tadi saya bilang kan perlu ada ruang lingkup. Nah itu berarti spesifik, ya measurable, dan juga ada time bound, ada batasan waktu. Dalam jangka waktu berapa? Ya 2025, 2030 ya. Misalnya Indonesia emas di tahun 2045 tuh karena 100 tahun Indonesia merdeka. Nah, jadi ada time bound-nya, ada pencapaian waktunya, batasan waktunya.
Ya, jadi pada saat Anda mau motor seperti ini, atau mau rumah, atau tadi mau beli mobil, oke, jangka waktunya kapan? Jangka waktunya kapan? Gitu ya. Kalau mau cicil, ya udah silakan dihitung nanti DP-nya gimana, cicilan bagaimana, gaji Anda berapa, kemudian per bulannya berapa, gitu ya. Nah, Anda mau ambil yang berapa tahun, gitu. Nah, itu harus relevan juga, gitu, harus relevan. Ya, jadi kalau katakanlah mau ambil yang 3 tahun, ya. Nah, 3 tahun berarti ya 3 kan berarti per tahunnya itu 13. Nah, 13 dibagi 12, nah sekitar 1 jutaan sekian. Nah, gitulah. Jadi perlu ada hitungannya. Ya, perlu ada hitungannya, ya DP dan lain sebagainya termasuk. Nah, sama bisnis juga sama. Itu juga harus ada unsurnya smartnya. Jadi apa sasaran Anda yang jelas dan fokus pada pencapaian, kemudian ini harus dapat terukur dan mudah digunakan instrumen sehari-hari. Tadi yang saya bilang harganya berapa gitu ya. Kemudian achievable, jadi bukan muluk-muluk, target yang bisa untuk dicapai, doable, kemudian relevansi sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang terakhir adalah time bound, timelines. Jadi kapan batasan waktu yang Anda mau capai gitu ya. Nah, kemudian kalau dari sini sih yang saya sampaikan juga untuk Anda ya, nasihat saja, nikmati prosesnya ya, nikmati prosesnya begitu ya. Lanjut. Nah, ini contoh aja ya. Misalnya apa nih target dari tolak ukur memahami keinginan perusahaan? Misalnya contoh ya, jumlah antrian pelanggan, mana sih? Oke, jumlah antrian pelanggan di kios penjualan produk tidak lebih dari 5 orang. Nah, jadi gimana caranya tidak boleh lebih dari 5 orang yang ngantri. Kemudian lama layanan pembayaran per masing-masing pelanggan maksimum 3 menit. Nah, ini kan KPI nih. 40% dari total jumlah pelanggan melakukan pembelian via internet. Nah, jadi gimana caranya Anda merealisasikan objektif-objektif ini. 50% dari pendapatan diperoleh melalui transaksi via website e-commerce. Nah, jadi 50%-nya datang ke toko fisik, 50%-nya dapat dari e-commerce. Nah, berarti kan Anda harus gimana caranya mengiklankan portal website Anda agar pelanggan mau bertransaksi dan kasih gimmick-gimmick, gratis ongkir kah, ngumpulin poin kah, dan lain sebagainya. Kemudian kenaikan pendapatan dalam 3 tahun ke depan adalah 200%. Yaitu berarti 2 kali lipat ya. Nah, produktivitas karyawan kayak gini. Nah, jadi perlu terukur ya. Yang bagus objektif itu ada ukurannya. Jadi Anda jangan bilang ya, misalnya gini, jumlah antrian pelanggan di kios penjualan tidak banyak. Oh, tidak banyak itu berapa gitu. Karena kan ada unsur relatif. Kalau sebut 5 orang, oh jelas gitu. Lama pelayanan pembayaran tidak lama. Lah, tidak lama itu berapa? Nah, jelas 3 menit. Nah, gitu. Kemudian pelanggan harus melakukan via internet, harus banyak. Banyak itu berapa? Kasih angka 40%. Nah, jadi perlu ada yang terukur gitu. Karena tadi masing-masing bisa berbeda ya. Misalnya Anda nih ya, siapa tadi tuh, ada Maulana, ada Fatur ya, misalnya David, misalnya Fatur kalau mau punya istri, punya pasangan itu yang tinggi, misalnya begitu kan. Nah, tingginya dibilang Fatur sama Maulana sama David mungkin berbeda. Nah, tapi kalau udah dibilang saya mau yang tingginya itu kisaran 165 cm. Nah, itu udah jelas ada measurementnya, ada ukurannya gitu loh ya. Nah, jadi yang terukur. Nah, termasuk di BMC itu, di BMC pada saat di value proposition sebaiknya terukur ya, ada ukurannya dengan jelas, ada target-targetnya gitu ya. Oke. Jadi Anda jangan bilang baik, harus kasih tahu seberapa baik. Anda bilang bagus, kasih tahu seberapa bagus. Anda bilang murah, harus kasih tahu perbandingan murahnya seperti apa. Jadi ada terukur gitu loh ya. Oke, memetakan masalah perusahaan ya. Oke, kalau ini nanti di pertemuan berikutnya aja deh. Ini tentang perihal SWOT analysis. Ini di pertemuan minggu depan aja kita bahas tentang SWOT analysis ya. Jadi kita sampai SMART aja. Jadi harus terukur, terkuantifikasi, ada indikator dengan nilai terkuantifikasi dengan jelas ya. Lama seberapa lama, cepat seberapa cepat, bagus seberapa bagus gitu ya. Jadi harus ada nilai ukurannya ya. Mahasiswa yang keterima adalah mahasiswa yang pinter. Pinter seberapa pinter gitu ya. Oke, nah jadi perlu ada ukurannya gitu ya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan atau ada yang masih kurang jelas? 1,5 jam, saya rasa cukup lah. Gimana teman-teman? Masih ada gak nih di tempat nih? Udah pada hilang-hilangan lagi, jangan-jangan. Cukup Pak, cukup jelas Pak.
Ya, begitu ya. Jadi emang mata kuliah ini kita bicara tentang manajemen gitu ya. Nanti Anda rada bingung tuh value chain seperti apa, smart itu seperti apa ya, terus kemudian nanti mungkin BMC dan sebagainya ya. Tapi nanti percayalah kalau nanti Anda berada di manajemen ya, Anda akan mengingat, oh ini yang dulu diajarkan sama Pak Henry toh. Nah, gitu. Ya. Oh smart ini maksudnya ini toh. Ya. Oh SWOT nanti akan ada SWOT ya. Oh SWOT itu maksudnya ini toh. Ya. Oh ternyata yang perlu di value chain implementasinya di sini toh. Ah begitu. Ya. Oke. Oke, gitu teman-teman ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas partisipasinya ya. Jangan lupa untuk melakukan presensi pada hari ini. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan kuis. Jadi langsung aja kerjakan kuisnya PG. Biasa 10 soal, 1 soal pemahaman. Kemudian kerjakan saja langsung gitu ya. Dan tadi ya mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan pada saat penyampaian materi. Ya, sehat selalu semuanya. Ya. Oke, demikian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, banyak ya, Pak. Pak. Ya, makasih. Sami-sami.